إنما وقرأ صنوف الكتب ودم على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa usini wa iyyakum bittaqwallah. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita senantiasa aturkan kepada Zat pemilik jiwa kita, Zat yang senantiasa memberikan dan menganugerahkan segala apa yang kita butuhkan, Zat yang senantiasa menyertai kita dan mengawasi kita di dalam setiap gerak-gerik kita, sehingga kita senantiasa merasa terawasi oleh pencipta kita, oleh pemilik jiwa kita ini. Maka senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, yang utamanya adalah nikmat hidayatul Islam wal iman, hidayah Islam dan iman yang senantiasa Allah masih berkenan untuk menjaga di dalam hati kita masing-masing. Yang dengan itu kita mampu memahami tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini, yang juga merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada sedikit pun atau secuil pun yang ada di muka bumi ini yang betul-betul menjadi milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab seorang manusia kepada penciptanya, yang menjadi tanggung jawab dari seorang makhluk kepada sang kholiknya. Dan alhamdulillah dakwah itu, risalah itu tersampai kepada kita meskipun secara tidak langsung. Kita bisa menyimak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita dapatkan dari membaca kitab-kitab, buku-buku, dan mendengarkan dari ceramah-ceramah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sebagai umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita rindukan serta kita dambakan syafaat beliau
nanti yaumul akhir, insya Allah. Ketiga kalinya nasihat takwa tidak lupa kami nasihatkan kepada diri kami pribadi, juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa terus menambah bekal bagi perjalanan kita yang panjang ini di dalam meniti kehidupan dunia demi mencapai kebahagiaan di kehidupan yang sejatinya kehidupan, yaitu kehidupan akhirat kelak. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian wahai seluruh manusia, carilah bekal. Bekal dalam hal ini adalah bekal di dalam menghadapi segala apa yang ada di dalam kehidupan di dunia ini untuk nantinya menuju kehidupan di akhirat kelak. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para hadirin taklim rutin setiap malam Rabu yang kami hormati dan insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami menggantikan waktu dari Ustadz Reza yang biasa mengampu di sini karena beliau ada acara yang tidak bisa beliau tinggalkan. Jadi beliau meminta tolong ya untuk saya menggantikan jadwal beliau. Ikhwan sekalian, hadirin jamaah taklim arhamani wa arhamakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan satu materi yang berhubungan dengan taqarrub ilallah, upaya kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala merasa senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang manusia yang beriman kepadanya, tentunya kita lebih mengetahui daripada orang-orang yang ingkar kepadanya bahwa kita dituntut sebagai seorang muslim dan kita paham konsekuensi kita sebagai seorang manusia sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, ataupun di dalam tafsirnya liya'budun maknanya adalah liwahidun, hanya untuk mentauhidkan aku, mengesahkan aku di dalam segala hal. Entah itu dalam fi'il Allah ya, pekerjaan-pekerjaan Allah yang mencipta, yang memberi rizki, yang menyembuhkan penyakit, ya segala-galanya kita esahkan Allah di dalam segala hal itu, dan juga kita esahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, ketaatan, kepatuhan, pengorbanan dan segala yang berbau tentang ibadah. Jamaah taklim arhamani wa arhamakumullah, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah, sehingga Allah tambah cinta kepada kita, Allah tambah sayang kepada kita, karena kita merasa senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini berkumpul di dalam jiwa seseorang, di dalam diri seseorang,
maka dia dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya kedekatan. Betul-betul hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia minta kepada Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, menengadahkan tangannya kepada Allah, Allah berkenan untuk mengabulkannya. Ketika dia membutuhkan pertolongan, maka Allah akan memberikan pertolongan. Ketika dia meminta sesuatu, maka Allah akan mengabulkannya, akan memberikannya. 3 hal yang tersebut adalah apabila terkumpul di dalam diri seseorang. 3 hal yang pertama adalah at-tamassuk bil haq, berpegang teguh dengan kebenaran. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, pada era ataupun zaman sekarang ini, seseorang yang berpegang kepada kebenaran, seseorang yang betul-betul bertahan dengan kebenaran yang dia yakini. Kebenaran di sini adalah kebenaran sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Kebenaran sesuai syariat, bukan kebenaran dalam pandangan mata manusia ataupun hati nafsu manusia. Tapi kebenaran di sini adalah kebenaran atas dasar yang diridhoi atau dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaqabidil jam, diumpamakan zaman-zaman sekarang ini zaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu zamanul fitan, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan ujian. Orang-orang yang senantiasa berpegang terhadap kebenaran pada zaman itu sebagaimana orang yang memegang bara api. Bara, sebagaimana kita ketahui, ketika mungkin kita bakar ikan, bakar sate, ketika menyala itu baru dipegang. Itulah perumpamaan orang yang berpegang teguh terhadap kebenaran pada saat ini. Sehingga ketika orang itu tidak sabar, dia akan melepaskan. Ketika orang tersebut tidak memahami apa yang ada di balik sakit, derita, kepayahan, kesusahan yang dia alami ketika dia memegang jamar ataupun memegang bara api kebenaran tadi itu, maka dia akan melepaskan kebenaran. Dia akan berbalik, kemudian dia akan memiliki cara ataupun pola pikir yang terbalik pula. Waliyahulillah. Maka hal yang pertama agar kita senantiasa dekat dengan Allah SWT adalah kita senantiasa teguh di atas kebenaran. Apalagi ya, kita berada di zaman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai zaman yang terasing. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan yang asing. Orang-orang kafir Quraisy dulu mengatakan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dikatakan macam-macam. Rasulullah dikatakan orang gila lah, Rasulullah disebut sebagai penyair lah, dan lain sebagainya. Maka wasayaudu ghoriban kama bada'a, dan Islam itu akan kembali terasa asing sebagaimana awal mula ketika Islam itu muncul, datang saat ini. Orang yang menerapkan syariat Allah SWT senantiasa dipojokkan, disalahkan. Orang memelihara jenggot dikatakan seperti macam kambing. Alhamdulillah.
Orang yang melaksanakan sunnah meninggikan celana di atas mata kaki seperti orang kebanjiran dibilang. Muslimah yang berhijab dengan sempurna, memakai cadar, meskipun cadar ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, dikatakan ninja dan sebagainya. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang kemudian terasing di antara kaum muslimin itu sendiri, bahkan seluruh manusia. Fatuba lil ghuraba, kabar gembira yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi, maka beruntunglah, maka keberuntunganlah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang asing itu, dalam tanda kutip asing. Asing ajaran yang dia pegang, asing kebenaran yang dia pegang, yang dia tetap di atas kebenaran itu. Ini hal yang pertama, termasuk bil haq, berpegang teguh terhadap kebenaran. Kemudian yang kedua, teguh pendirian ketika mendapat ujian di dalam memperjuangkan kebenaran. Teguh pendirian, kokoh, istiqomah di dalam ujian yang dia dapatkan ketika dia memperjuangkan kebenaran itu. Dicibir, dibenci, diusir, bahkan disiksa ataupun dibunuh. Apa yang kita dapatkan ketika kita memperjuangkan yang namanya kebenaran, yaitu Islam? Ketika disebutkan kebenaran ini, persepsi kita adalah Islam, karena kebenaran itu mutlak diwakili oleh Islam. Kebenaran itu mutlak diwakili oleh Islam. Maka ketika orang mengatakan sesuatu itu benar padahal di pandangan Islam adalah sesuatu yang salah, maka itu bukan sebagai kebenaran. Ketika kita mengatakan yang namanya kebenaran, itu adalah Islam, dinul Islam. Jadi bersabar ya ketika mendapat tetap teguh ketika mendapatkan ujian di dalam memperjuangkan kebenaran. Karena memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam itu bukan hanya perjuangan individual saja, akan tetapi perjuangan Islam adalah merupakan tanggung jawab yang ada di pundak setiap kaum muslimin. Setiap orang Islam, setiap manusia yang mengikrarkan keimanannya kepada Allah SWT, dia memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan dan menyebarkan yang namanya al-haq atau kebenaran ataupun Islam itu sendiri. Dan ketika memperjuangkan yang namanya Islam ataupun kebenaran ini, ujiannya subhanallah macam-macam. Rasulullah SAW beserta para sahabatnya sampai diabadikan oleh Allah SWT di dalam ayatnya, dalam surah Al-Baqarah, yang mana ayat ini betul-betul menjadi sindiran yang seharusnya kita berpikir betul tentang ayat ini. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Am hasibtum, apa kalian semua itu mengira, antadkhul jannata, kalian itu akan bisa masuk jannahnya Allah.
Coba. Allah nyindir seperti itu. Kamu kira kamu bisa masuk surga? Bahasa kita. Bahasa orang bosok, ngana kira nggak bisa masuk surga? Amma hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian mengira kalian akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kalian sebagaimana yang telah kami timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Para sahabat dan juga umat-umat terdahulu, yang mana ada yang disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa orang yang mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang disisir dengan sisir dari besi yang panas. Di antara mereka ada yang dilempar ke dalam tungku, ke dalam benanga yang pada saat itu airnya begitu mendidih. Belum lagi dibakar sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dialami oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud, beliau mendapatkan siksaan yang begitu berat dari kaum musyrikin pada saat itu. Yang terkenal, yang paling kita ingat-ingat, siksaan yang didapatkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Siksaan-siksaan yang didapatkan oleh keluarga Yasir. Bapaknya Ammar yaitu Yasir radhiyallahu anhu. Di antara orang tua laki-laki yang syahid pertama kali pada saat itu. Ketika dia tetap berpegang kepada kebenaran tadi, dan kemudian yang kedua dia mendapatkan ujian di dalam memperjuangkan kebenaran yang telah dia anut, yang telah dia yakini, disiksa habis-habisan oleh majikannya Umayyah la'anahullah. Setelah masih bertahan dengan siksaan-siksaan awal, kemudian ditarik tangan dan kakinya, ditarik ke arah yang berbeda dengan menggunakan kuda. Ibunda Yasir, Ibunda Ammar, Sumayyah, yang merupakan wanita yang syahid pertama kali, ditusuk dengan tombak dari kemaluan tembus di punggungnya, pundaknya. Ada yang mengatakan tembus di kerongkongannya. Belum datang kepada kita yang seperti itu. Maka alasan apa yang kemudian bisa menyebabkan kita untuk tidak teguh, untuk tidak sabar, untuk tidak istiqomah di atas kebenaran itu? Padahal kita telah mengetahui bahwa zaman atau era sekarang ini yang kita hidup di dalamnya, Rasulullah memisalkan kita yang memegang kebenaran pada saat itu sebagaimana orang yang memegang bara api. Masih kecil, belum ada sekuku hitamnya dari apa yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Masadhumul ba'sa wad dharra, kami timpakan kepada mereka ditimpa dengan kesusahan, dengan kesempitan, dengan ketidaksenangan, intimidasi, bahkan diboikot. Bahkan sampai Rasulullah SAW selama 3 hari 3 malam tidak makan. Bahkan juga ada sahabat
yang demi untuk menyambung hidupnya mereka makan ya, kulit-kulit pohon untuk menyambung hidup. Wazulzilu, kemudian digoncangkan, goncangkan hatinya, diberikan dengan ujian yang lebih berat lagi, sampai hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai orang yang Rasulullah beserta orang-orang yang beriman kepadanya bertanya-tanya, mata nasrullah, sampai kapan tiba pertolongan Allah ini, kapan masanya Islam ini akan jaya. Ya Allah, janjimu engkau akan memberikan kejayaan untuk kedua kalinya bagi kami ya Allah, kapan itu ya Allah? Kita belum seberapa yang kita dapatkan berupa ujian yang kita dapatkan dibandingkan dengan yang didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah amatlah dekat. Dengan ujian-ujian seperti itu, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan. Bertambah banyaklah orang yang beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian beliau mendapatkan kekuatan. Kemudian Allah perintahkan untuk hijrah. Beliau membangun kekuatan di Madinah, kemudian berjuang memperjuangkan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pada masa pemerintahan Umar, sepertiga atau 2/3 dunia dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Dan kejayaan itu akan kembali lagi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, akan dianugerahkan kepada orang-orang yang senantiasa beriman, berpegang teguh dalam keimanannya, dan senantiasa berjuang memperjuangkan kebenaran itu dalam bentuk kekhalifahan untuk yang kedua kalinya, yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi, yang kesemuanya kita nanti akan wajib ya, untuk berbaiat kepada Imam Mahdi sebagai pemimpin seluruh kaum muslimin di dunia. Ini yang kedua ya, berpegang teguh ketika mendapat ujian dalam memperjuangkan kebenaran itu. Yang ketiga, bersabar di atas ujian atau bersabar di atas kebenaran itu. Bersabar di atas kebenaran tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Tur ya, ayat yang ke-48. At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Wasbir li hukmi rabbik, bersabar, sabar sampai Allah mendatangkan keputusannya, sampai Allah mendatangkan kemenangan bagi kita. Bersabarlah, teruslah berjuang. Bersabar di sini bukan kemudian maksudnya pasrah ketika ditindas, pasrah ketika dirongrong, ketika diintimidasi, ketika disiksa dan sebagainya, tapi tetap ya, berjuang, bersabar di atas kebenaran itu, bersabar di atas ujian-ujian itu, bersabar di atas memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pula di dalam akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Perintah tentang sabar. Perintah tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hei orang-orang yang beriman,
bersabarlah kalian, wasabiru, dan senantiasa tingkatkanlah kesabaran itu. Jadi perintah Allah pertama untuk bersabar, yang kedua tingkatkanlah terus kesabaran. Jadi bisa disimpulkan, bisa kita memahami dari ayat ini bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Salah ketika orang mengatakan, oh sabar juga ada batasnya. Orang sabar juga ada di batas. Salah. Karena Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan terus tinggalkanlah kesabaran. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Karena Allah SWT juga menjanjikan di dalam ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja ya, yuwaffas sabirun, orang-orang yang senantiasa bersabar itu ya, akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala, ajrahum bighairi hisab. Pahalanya itu bighairi hisab, tanpa batas. Itu dikarenakan ya, sabar tadi itu sebetulnya tidak ada batasnya. Nagih utang ya, aduh Ustaz, utang ini tidak pernah, banyak alasannya, tidak pernah ngasih. Ya sabar saja. Yang punya utang juga harus ngerti. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas tentang adab orang yang berhutang piutang. Ayat tentang hutang piutang itu ayat paling panjang di dalam Al-Quran. Silahkan simak ayat surah Al-Baqarah ayat 282 atau 283, satu halaman sendiri. Dilanjutkan sebaliknya satu ayat. Itu ayat bahas satu hal, hutang. Satu halaman tambah satu ayat lagi. Yang lain tidak ada, sampai satu halaman pun tidak ada, kecuali hutang itu. Nanti insya Allah kalau ada waktu lain kita bahas tentang ada hutang piutang. Hendaknya seperti apa orang berhutang. Seperti itu. Kembali kepada materi. Jadi yang ketiga, bersabar di atas kebenaran. Inilah tiga hal yang insya Allah ketika tiga hal ini berada di dalam diri kita masing-masing, kita akan bisa bertakor dengan sebenar-benarnya takor kepada Allah SWT. Kita betul-betul bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dengan itu kita bisa tenang di dalam memohon kepada Allah SWT. Dengan itu Allah insya Allah dengan kehendaknya akan mengabulkan setiap permintaan kita. Dan dengan itu Allah akan mensegerakan pertolongan bagi kita. Demikian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kami sendiri, bagi kami pribadi, juga bagi jamaah sekalian. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak, yang benar hanya datang dari Allah. Jangan kita ragu-ragu untuk menerima dan melaksanakan. Yang salah datang dari kami pribadi, kami mohon ampun kepada Allah. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.